Assalamualaikum. Ada yang nanya ya, apakah autofagi bisa menyembuhkan MAH, asam lambung yang kumat-kumatan? Nah, saya ini sekedar reporter amatiran, jadi kalau mau jawaban persis, mestinya dicari dari hasil-hasil penelitian sahih. Ini sekedar pendapat pribadi dan pendapat beberapa pakar yang saya sempat baca. Prinsip pertama, autofagi itu gamenya jangka panjang. Jadi, kalau masalah pencernaan parah dan sangat urgen mendesak untuk ditangani, cepat aja ke spesialis saluran cerna dan bukan untuk diselesaikan dengan autofagi. Ekstrim yang lainnya, kalau sekedar iritasi ringan, ini rada kejauhan juga kalau mau disembuhin pakai autofagi. Yang kita ulas sekarang itu yang ya rada kronis gitu ya. Kalau dibilang berat banget sih enggak, tapi terus agak sering kumat-kumatan, terasa jadi kayak ringkih. Nah, kalau yang seperti itu, mestinya bisa diatasi secara holistik, antara lain dengan autofagi dan extended fasting. Ini temuan para pakar ya. Masalah MAH yang kumat-kumatan itu seringnya menggambarkan ada error di saluran cerna, yaitu berupa asam lambung membudak-budak berlebih, dan atau ada luka iritasi gangguan di saluran cernanya, dan atau pH asam lambungnya kurang optimal, harusnya 1 atau 2 dia jadi 3 atau kayak gitu. Kemungkinan lain, konstelasi gut microbiome kurang optimal. Nah, konstelasi gut microbiome kurang optimal itu gimana sih? Biasanya karakteristiknya 3 ini nih. Jumlah mikrobiom jahatnya itu kebanyakan. Sebaliknya, jumlah mikrobiota yang baik kurang banyak, kurang variatif juga, jadi diversitasnya minim. Untuk mengatasinya, kalau mau pakai jalur autofagi, ya dengan puasa. Tapi perlu diingat, puasa ini suatu stres. Jadi, kalau ada kondisi tertentu, ya udah jalur ini tidak bisa atau belum bisa dijalankan. Misalnya ibu-ibu sedang hamil menyusui, ya janganlah. Anak kecil juga jangan. Atau kalau kondisi sudah tidak ori, ya misalnya nih ada organ yang hasil transplantasi, atau ada penyakit degeneratif yang serius, atau sedang rutin minum obat keras, atau manula yang sudah amat sepuh, ya sebaiknya jangan coba-coba tanpa konsul dulu dengan dokter atau profesional. Gampangnya, jalur ini bisa dicoba kalau dokter membolehkan kalian puasa Senin Kemis lah gitu. Caranya gimana? Cara ringkasnya, jalankan dulu fasting yang tipis-tipis. Pertama, puasalah puasa antibiotik dalam tanda kutip, yaitu termasuk segala obat-obatan keras maupun yang kelasnya seperti parastamol, ibuprofen yang berpotensi bikin iritasi pencernaan, termasuk juga suplemen tertentu. Obat yang masih boleh dimakan paling itu cuma antasida saja, karena antasida ini tuh sekedar garam-garaman. Keduanya, kurangi sebanyak mungkin asupan gula fruktosa, karena gula fruktosa ini ngasih makan sekenyangnya sama mikrobiota jahat di perut, dan dia malah melemahkan sel-sel. Ketiganya, keempat, kelima, puasa 2 jam sebelum dan setelah tidur, dan jangan begadangan. Tidur malam itu di atas 6 jam lah gitu. Jadi praktis kita dah puasa tiap hari 10 jam minimal, syukur-syukur bisa 13 jam atau mendekati 16 jam. Terakhir, mesti mengelola stres dan kegalauan, karena kalau hormon-hormon stres meninggi, autofagi juga macet. Yang tipis-tipis ini kemudian jadikanlah bagian dari pola hidup keseharian kalian. Kalau sudah sekitaran 1-2 minggu gitu praktekin yang tipis-tipis, baru deh munculkan autofagi dengan puasa Senin Kemis yang kelasnya XF atau extended fasting. Ini disebut 5 to weekly fasting, atau lebih persisnya 5 to weekly OMAD, 1 meal a day. Contoh nih ya, malam Senin atau Minggu malam, makan malam terakhir, asupan terakhir jam 7 malam. Setelah itu yang boleh cuma air putih saja sampai jam sahur pagi berikutnya. Setelah itu puasa seperti biasa sampai waktunya buka di Senin malam. Katakanlah jam 6 sore atau sekitar itu, dapat deh tuh puasa sekitar 23 jam atau seenggaknya sudah di atas 20 jam. Pas buka itu juga jangan makan kenyang, makannya porsi kecil, dan jam tujuan stop, jangan makan lagi, cuma boleh air putih saja sampai besok paginya. Terus segera aja tidur malam sekitaran jam 9 atau lebih sedikit atau sekitar itu. Hal yang sama itu di hari Kamisnya. Nah, kalau di hari-hari lain ya udah makannya biasa, tapi terus aja jalanin yang tipis-tipis tadi. Insya Allah kalau yang pernah saya praktekin dan berasa efektif kayak gitu tuh. Logika penyembuhannya gimana? Gini ya. Puasa yang extended di Senin Kemis tadi, dia akan cenderung memunculkan autofagi dan menormalisasi gut microbiome. Bakteri jahat menurun, yang baik meningkat, dan diversity bakteri baiknya jadi lebih variatif. Ada hasil penelitiannya. Perbaikan gut microbiome ini akan menormalisasi asam lambung. Dia kembali ke pH 1 atau 2 dan produksinya tidak lagi meluber-luber abnormal.
Nah, dengan diberi puasa panjang gitu juga, pencernaan istirahat lebih lama, dan saat muncul autofagi, healing dan repair untuk iritasi atau error semacamnya juga lebih kenceng. Pengaruh positifnya akan holistik. Liver, ginjal juga akan lebih fresh karena dapat lebih banyak istirahat dan dapat lebih banyak healing. Praktekinya mestinya bukan mesti lama sekali. Ancar-ancar yang saya dapat dari para pakar di berbagai kanal itu cukup sekitaran 6-8 minggu saja. Bahkan ya, buat yang sebelumnya sudah biasa puasa Senin Kemis secara biasa, mungkin di minggu kedua atau ketiga aja itu udah bisa dirasa-rasain bedanya signifikan insya Allah. Secara teori gampang, tapi realitanya ini suka ada beberapa kendala. Kendala pertama yang paling lazim, saat disarankan puasa tanpa sahur, belum-belum orang suka ngeper duluan. Wah, gue pasti nggak kuat nih. Padahal itu sugesti aja, mau sembuh tuntas bangga. Realitanya ya, siapapun yang kuat untuk puasa Senin Kemis secara biasa, itu fisiknya kuat untuk puasa Senin Kemis yang sahurnya cuma air putih atau nggak sahur. Jadi jangan belum-belum bilang nggak kuat duluan. Kendala keduanya itu pas di awal-awal praktek bisa terjadi di sore harinya pusing atau lemes berat terus jadi putus asa. Wah udah deh, gue kayak mau mati, gue sekali ini aja deh. No, kalau kalian cuma nyoba sekali puasa tanpa sahur ya nggak terlalu ngefek, healing dan autofagi nggak terlalu muncul, dan ujungnya sembuh enggaknya itu walau alam. Realitanya, walau pertama praktek itu sorenya bisa lemes, pas praktek kedua aja sudah kelasnya itu kayak puasa Senin Kemis yang biasa, business as usual. Kendala ketiga, pas buka itu kelewat lahap, porsinya besar. Kalau gitu caranya, itu autofaginya cepat berhenti, rada lirih menurut para ahli. Kendala keempat, praktek seperti itu tidak dibarengi dengan kecukupan tidur, itu juga healing dan autofagi jadi rada lirih. Pengalaman saya sudah sharing. Kumat-kumatan saya itu kemarin kan tersembuhkannya sama cuka apel ya. Tapi kalau baru cuka apel tok, itu masih agak ringkih ternyata bertahun-tahun. Berasa jauh lebih tahan, lebih kuat itu setelah saya jalanin fasting yang 9 minggu intensif kemarin itu. Disclaimernya di sini, ini mestinya bisa untuk rata-rata dewasa, tapi bukan untuk semua orang. Orang tertentu, kasus khusus bisa aja ini tidak manjur. Dan ini sekedar gambaran umum, bukan rekomendasi medis. Terima kasih.